Apa kabar Anda semua? Saya Sumiang kembali menjumpai Anda dalam Netizen News. Langsung saja kita akan simak apa saja isu yang ramai dibicarakan di media sosial hari ini. Yang pertama masih terkait dengan kasus dari Haris Azhar yang dilaporkan oleh 3 institusi atas tuduhan pencemaran nama baik, langkah penegak hukum dalam kasus Haris Azhar. Kemudian yang kedua, drama panjang taksi online. Yang ketiga, kita akan lihat bagi Anda para pecinta Snapchat, ternyata ada saingannya sekarang dari Instagram yang juga meluncurkan satu fitur yang mirip sekali dengan Snapchat. Baik, untuk topik pertama kita masih membahas perkembangan dari kasus Haris Azhar yang membeberkan testimoni dari Freddy Budiman terkait dengan adanya keterlibatan oknum dari 3 institusi dalam jejaring bisnis narkotika, dan ini juga masih ramai sekali diberitakan oleh media nasional. Dan sejauh ini dari pihak kepolisian informasinya akan memanggil Haris Azhar untuk dimintai keterangan terkait dengan testimoni yang disampaikan melalui media sosial. Dan tentu saja dari banyak pihak juga telah menanggapi hal ini. Dari Haris Azhar sendiri, dia menyayangkan kenapa bukannya dia diminta untuk membantu penegak hukum untuk mengusut tuntas testimoni dari Freddy Budiman, tetapi justru dilaporkan, dan ini juga menuai banyak sekali komentar di media sosial. Kita yakin masih sangat banyak Freddy Budiman yang lainnya. Ayo bongkar terus, jujur itu hebat. Ini dukungan untuk Haris Azhar, dan juga kita lihat dari Pujo Rahayu banyak selentingan adanya keterlibatan aparat dan bea cukai dalam peredaran narkoba di RI, mestinya tugas Polri untuk menyelidikinya. Jadi banyak pihak yang masih menyayangkan tindakan dari 3 institusi tadi yang melaporkan Haris Azhar. Rupanya api revolusi mental belum menyala di institusi penegak hukum. Ada gempa ketidakpercayaan jika tidak mau mendengar save Haris Azhar. Dan termasuk juga Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso juga angkat bicara mengenai testimoni yang disampaikan oleh Haris Azhar melalui media sosial. Buas meminta Haris untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia sampaikan kepada publik. Kita dengarkan bersama. Ke internal kita dalami, ya, tapi kita kan berharap mendapatkan informasi yang akurat dengan data-data dan fakta-fakta itu, ya. Kenapa kita harus melapor kepada Polri tentang saudara Haris? Supaya ada legalitas. Sekarang terlapor dia. Untuk legalitasnya Polri bisa memanggil yang bersangkutan. Kalau nggak bisa, karena tidak ada yang melapor. Terus dasarnya apa untuk memanggil? Ini salah satu. Jadi itu sebenarnya, ya. Kalau nanti di proses perjalanan tidak terbukti, ya bebaslah saudara Haris. Baik, apa yang dilakukan oleh Haris Azhar apakah melanggar hukum? Kita akan tanyakan langsung kepada pengamat hukum Mokhtar Zudi yang saat ini bergabung bersama kami langsung dari Yogyakarta. Selamat siang Pak Mokhtar. Selamat siang Mbak Sumi. Ya, Pak Mokhtar, jadi intinya apa yang dilakukan Haris Azhar dengan membeberkan testimoni dari Freddy ini melanggar hukum atau tidak sih Pak? Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh Haris Azhar yang selama ini mengunggah di medsos yang menurut pengakuannya adalah merupakan cerita dari saudara Freddy Budiman, dan itu terjadi tahun 2014. Nah, oleh karena itu menurut saya memang ada beberapa persoalan atas testimoni yang dilakukan oleh saudara Haris Azhar atas cerita atau pengakuan dari Freddy Budiman. Yang pertama adalah apakah betul yang disampaikan oleh Haris Azhar itu sahih, dalam arti valid, karena apa yang dibuat oleh Haris Azhar adalah merupakan tulisan, bukan rekaman cerita dari Freddy Budiman. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya, peristiwa itu kan menurut Haris Azhar terjadi di tahun 2014. Tapi mengapa baru dimunculkan, baru berkisar 2016 di sekitar eksekusi dari Freddy Budiman itu sendiri. Yang ketiga kalinya memang apa yang dilakukan oleh Haris Azhar itu merupakan hak dia
untuk menyampaikan ke medsos ataukah mungkin ke publik ya. Cuma memang kalau dilihat dari kacamata hukum, apa yang dilakukan oleh Haris Azhar semestinya tidak dimunculkan di media sosial terlebih dahulu, namun mungkin dia persiapkan bukti yang akurat, kemudian mungkin lapor ke polisi yang berwenang. Nah, itu nanti proses hukum akan bisa berjalan. Tapi apa yang dilakukan oleh saudara Haris Azhar itu ternyata belum lapor, tapi sudah memunculkan di media sosial. Nah, inilah yang memunculkan reaksi-reaksi dari instansi-instansi yang disebut-sebut oleh Haris Azhar, kira-kira begitu. Pak Mokhtar, jadi langkah yang dilakukan 3 institusi tadi melaporkan Haris itu adalah langkah yang tepat atau justru mereka harusnya lebih fokus pada mencari kebenaran dari testimoni Freddy Budiman? Iya, kalau dalam konteks penegakan hukum negara modern, mestinya hukum itu kan sebagai ultimum remedium, artinya sebagai senjata akhir, jangan langsung serta-merta setiap ada peristiwa langsung proses hukum. Kalau menurut saya, aparat penegak hukum justru mungkin mempunyai itikat baik. Semestinya apa yang diomongkan oleh saudara Haris Azhar itu apakah betul atau tidak, itu yang perlu dikembangkan. Siapa tahu apa yang disampaikan Haris Azhar itu betul, nah mungkin proses hukum bisa berjalan. Meskipun menurut aspek hukum pembuktiannya lumayan agak sulit ya, karena yang memberikan testimoni saja itu sudah tidak ada orangnya, kira-kira kan begitu. Iya, ya, Pak Mokhtar, jadi menurut Anda apa sebenarnya sikap yang harus diambil oleh pemerintah untuk menyudahi kegaduhan ini sehingga kita tidak salah fokus? Iya, kalau menurut saya 2 hal itu tadi yang saya sampaikan harus dijalankan. Yang pertama adalah ada secara kooperatif itikat baik dari para penegak hukum, instansi terkait untuk mengembangkan dan mengungkap kira-kira apa yang disampaikan oleh Haris Azhar kira-kira itu benar atau tidak. Kalau memang tidak benar, bukti tidak cukup, nah saya kira baru melangkah ke laporan sehingga si Haris Azhar bisa dilaporkan. Cuma ini yang terjadi kan aparat sepertinya belum melakukan proses upaya pengungkapan, namun karena disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Haris Azhar itu dianggap tidak cukup, maka mereka menggunakan haknya untuk melaporkan yang memang secara hukum diperbolehkan. Tapi hukum kan tidak serta-merta seperti itu dalam law enforcement-nya gitu loh. Baik. Terima kasih Pak Mokhtar Zudi untuk waktunya di Netizen. Terima kasih telah berbagi pandangan bersama pemirsa. Dan usai jeda kami masih akan kembali dengan topik kita kedua mengenai drama panjang dari taksi online. Sesaat lagi.